Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah, fa inna khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semuanya, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat iman. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kajian sore hari ini akan membahas tentang masalah belajar sabar dari puasa. Belajar sabar dari puasa. Puasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibarat sebuah sekolahan. Ibarat sebuah pondok. Dan kita tahu apa itu sekolahan, apa itu madrasah, ya apa itu pondok. Sekolahan adalah tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk belajar, tempat untuk mencari ilmu. Di dalam sekolahan kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar sekali. Kita mendapatkan adab, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak, kita mendapatkan akhlak, kita mendapatkan akidah di dalam sekolah, dan juga apa pelajaran-pelajaran yang lain. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah apa? Sekolahan. Dengan puasa kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Ya, kita akan mendapatkan faedah yang banyak dari puasa. Dengan puasa kita akan mengenal ikhlas. Ya, bagaimana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan puasa ya kita akan belajar ikhlas. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ikhlas. Puasa kita menahan makan dan minum ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kalau menahan makan dan minum karena manusia, maka apa? Ketika sendirian kita bisa aja berbuka enggak puasa. Tapi ketika kita sendirian ya dengan banyaknya orang sama saja, kita tetap ikhlas puasanya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita juga belajar takwa. Karena dengan puasa itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan puasa. Dengan puasa kita bisa belajar sedekah. Iya, kita belajar membantu orang lain. Karena orang yang puasa akan merasakan bagaimana rasa sakitnya orang miskin, deritanya orang fakir. Ya, ketika mereka nggak makan dan nggak minum, sehingga kita bisa membantu mereka ya dengan sedekah, dengan bantuan-bantuan yang lain. Dengan puasa
kita juga apa? Bisa belajar sabar. Ini pembahasan kita ya pada sore hari ini. Jadi puasa adalah belajar bagaimana kita ini bersabar. Ya, kita ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketika menahan lapar dan juga apa? Minum. Nabi SAW mengatakan, "Saumu sahari sabri wa salasati ayyamin min kulli saharin saumud dahri." Puasa pada bulan sabar, yaitu pada bulan Ramadan, dan puasa 3 hari pada setiap bulannya, maka apa? Seperti berpuasa 1 tahun penuh. Jadi apa? Nabi SAW mensifati puasa Ramadan itu apa? Dengan bulan puasa. Ya, karena apa? Orang ketika puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain, maka apa? Dia akan mendapatkan pelajaran ya bagaimana cara bersabar ya ketika taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang mengatakan, bagaimana puasa itu mengajar kita supaya bersabar? Bagaimana puasa itu caranya? Ya, mengajari kita supaya bersabar. Yang pertama, puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan perintah-perintah ini itu apa? Dengan sabar. Taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, maka apa? Kita sabar. Kita menjalankan puasa. Orang ya ketika dia nggak sabar untuk berpuasa, maka apa? Nggak akan mampu untuk berpuasa. Makanya orang yang bersabar, ya dia akan mampu untuk berpuasa. Tapi ketika dia nggak sabar untuk berpuasa, maka apa? Dia nggak akan mampu untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang berpuasa adalah sabar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa ya tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Sehingga apa? Dia sabar. Ya, dia sabar. Ketika dia Ketika dia berpuasa, maka apa? Dia sabar menahan makan. Ketika dia berpuasa, sabar tidak minum. Ketika dia berpuasa, sabar ya menahan syahwatnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersabar untuk itu semuanya. Makanya orang berpuasa apa? Dia sabar, ya tidak melakukan pembatal puasa. Ya, dia bersabar ketika ada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia bersabar. Dia mampu menjalankan puasa dengan baik. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa akan merasakan haus, akan merasakan lapar. Akan tetapi apa? Dia bersabar menahan laparnya. Dia bersabar menahan hausnya. Jadi ketika orang berpuasa itu pasti menahan panasnya perut, ya menahan lapar. Ya apalagi ketika cuacanya panas sekali, maka sangat haus sekali. Tapi apa? Dia bersabar untuk berpuasa, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia bersabar. Seandainya dia nggak bersabar, maka apa? Akan makan dan minum. Ya, dia akan bisa menahan rasa laparnya, nggak akan bisa menahan rasa hausnya. Kemudian keempat, ayo ikhwah, bahwasanya orang berpuasa ia akan merasakan lemas, akan merasakan apa? Malas. Ya, badannya lemas, badannya malas sudah melakukan sesuatu. Tapi apa? Ketika dia berpuasa, ia tetap beraktivitas. Ya, dia bersabar. Walaupun badannya lemas, ya walaupun badannya lemah, ya dia kecapean, dia kelelahan. Tapi apa? Terus untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beraktivitas sehari-hari. Makanya apa? Dia bersabar. Ya, untuk menahan lemasnya, untuk menahan lemahnya. Kemudian yang kelima, ya berpuasa mengajari kita bagaimana mengobati kesulitan hidup. Ya, mengobati kesedihan. Mengobati apa? Musibah. Dia bersabar orang yang berpuasa itu.
Ya, ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lapar, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia haus, maka apa? Dia tetap bersabar. Ya, dia tahu bagaimana mengobati kesulitan hidup. Ya, bagaimana mengobati ketika mendapatkan musibah. Dan juga yang keenam, ya, orang yang berpuasa, ya, dia memiliki akhlak yang mulia. Dia memiliki akhlak sabar. Jadi orang yang berpuasa, ya, dia adalah orang yang sabar. Ya, dia punya sifat sabar. Kenapa? Ya, karena orang yang berpuasa, ya, dia tidak boleh marah. Tidak boleh untuk berdusta. Tidak boleh untuk mengatakan hal-hal yang haram. Dia menjaga lisannya. Ya, dia punya akhlak dengan akhlak yang baik. Ya, dia enggak melawan orang lain ketika dimusuhi. Makanya apa? Ketika orang berpuasa dicela, ya, diajak bertengkar, ya, diajak untuk melawan orang lain, maka apa? Syariatnya mengatakan inni shaimun, maaf, ya, saya sedang berpuasa. Makanya apa? Orang berpuasa itu apa? Sabar, enggak menahan amarahnya, menahan lidahnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan badannya, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah penjagaan. Puasa itu adalah perisai. Penjagaan dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa, ya, dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa bisa menahan syahwatnya, ya, bisa menjaga nafsunya. Fala yarfus wala yajhal. Orang yang berpuasa, ya, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh mengolok-olok orang lain, enggak boleh mencela orang lain. Wala yajhal, dan apa? Tidak boleh untuk berbuat yang bodoh, berbuat hal yang enggak ada manfaatnya. Banyak tertawa, membuat gaduh, ya, buat rame, ya, teriak-teriak, akhlaknya, perilakunya seperti anak kecil. Itu apa? Perilaku yang bodoh, yang gak ada manfaatnya. Orang berpuasa, ya, harus meninggalkan itu semuanya. Wa ini imru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun. Kalau ada seseorang, ya, mencela orang yang berpuasa, mengajak dia bertengkar, mengajak orang berpuasa bertengkar, maka apa? Ucapkan inni shaimun, maaf, saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang berpuasa, ya, dia punya akhlak yang baik, ya, punya sifat penyabar. Karena apa? Dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ayyuhal ikhwah, ini yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang puasa. Jadi orang-orang puasa itu apa? Banyak melupakan perkara ini. Ketika puasa enggak menjaga lisannya, dia tetap aja berbohong. Dia tetap aja mencela orang lain, tetap aja mengadu domba kepada orang lain. Ini apa yang banyak dilalaikan oleh orang lain. Puasa itu apa? Harus menjaga dari dua hal. Yang pertama, menjaga dari pembatal-pembatal puasa. Dari makan, minum, jima. Itu apa? Harus menjaga ini. Yang kedua, orang yang berpuasa itu apa? Harus menjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya orang yang puasa. Jadi orang yang berpuasa itu apa? Harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa, maka apa? Dia harus menjaga lisannya, ya, dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menjaga anggota badannya, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berpuasa enggak mau menjaga lisannya. Sebagian orang berpuasa tetap aja melakukan kemaksiatan. Ya, ketika dia berpuasa mencuri. Ketika dia berpuasa judi online, ya, biasa dilakukan. Itu apa? Bisa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Orang berpuasa bisa aja apa? Dia melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat wanita yang bukan mahramnya, bisa mengurangi pahala orang yang berpuasa.
Ini apa? Tidak diperbolehkan. Orang puasa harus menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Pahalanya tidak terkurangi. Bahkan sebagian yang lebih parah lagi, orang berpuasa itu apa? Meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat ketika habis sahur tidur, ya bangun-bangun menjelang maghrib atau bangun-bangun menjelang asar. Dia meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat zuhur, meninggalkan sholat asar. Dia berpuasa. Maka apa faedahnya dia berpuasa? Sholat dan puasa itu apa? Lebih utama sholat daripada puasa. Maka apa? Orang yang puasa nggak boleh meninggalkan sholat. Ya, dia tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, kemudian dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berpuasa yang enggak jamaah sholat di masjid. Ya, ketika zuhur malas, ya panas ya hawanya, ya sehingga apa? Dia mendahulukan tidurnya di rumah. Sholat asar enggak mau jamaah di masjid, alasannya masih ngantuk, alasannya persiapan ini, alasannya kerja, alasannya masih di sawah, alasannya masih di kebun, ya alasannya di kantor. Maka apa seperti ini enggak diperbolehkan. Orang berpuasa tetap ya dia harus melakukan halal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man lam yada qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ya perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang enggak ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya dia meninggalkan makanannya, dan juga meninggalkan apa? Minumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak ingin dari hambanya itu ketika puasa cuma sekedar apa? Enggak makan, enggak minum. Ya, dia menahan lapar, menahan haus. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya dengan hambanya puasa itu apa? Lebih dari itu. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hambanya ya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ya supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita apa? Berpuasa. Ya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari takwa adalah menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu adalah takwa. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, asyamu laisa mujarradul imsak minal akli wasyurbi, lakin minal kadibi wal batili wal lahwi. Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, akan tapi puasa itu menahan diri ya dari dusta, berbohong, menjaga lisannya, wal batil, perkara yang batil, wal lahwi, dan perkara yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Jadi orang berpuasa bukan diwajibkan untuk tidak makan dan minum saja, tapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktunya apa? Sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak qiyamul lail, salat tarawih, memperbanyak menghatamkan Al-Qur'an, memperbanyak sedekah. Lebih dari itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar makan dan juga minum. Kalau sekedar makan dan minum itu mudah, sesuatu yang gampang. Tapi yang lebih sulit adalah apa? Meninggalkan perkara yang batil, meninggalkan perkara yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Banyak orang berpuasa ya ketika puasa itu apa? Main game, ya main kartu, main judi yang nggak ada manfaatnya. Bahkan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, idza sumta falyasum sam'aka. Kalau Anda berpuasa, maka apa? Berpuasalah juga apa? Pendengaranmu.
Ya kalau kamu berpuasa, maka apa, pendengaranmu juga harus berpuasa. Gak boleh mendengarkan hal-hal yang haram. Gak boleh mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh mendengarkan musik. Ya, gak boleh mendengarkan wanita-wanita yang membuat fitnah. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basaruka, dan juga pandanganmu harus juga berpuasa. Apa? Pandangan kita. Ketika berpuasa harus hudul basar, ya, menjaga pandangan. Enggak boleh apa, malah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walisanuka anil kadibi wal maharim, harus juga berpuasa lisanmu dari perkara yang dusta dan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berpuasa, lisan juga kita harus berpuasa. Ya, enggak boleh berkata ucapan yang kotor. Ya, enggak boleh menuduh orang lain tanpa ada bukti. Ya, enggak boleh mengolok orang-orang lain. Jadi harus menjaga lisan kita. Waliyakun alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika, dan hendaknya Anda itu apa? Tenang, sakinah, tenang, ya, pada hari puasamu. Ini menunjukkan apa? Kita ketika berpuasa, maka apa? Harus tenang, ya, harus tenang dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna sabar. Apa itu sabar? Sering kita mendengarkan ucapan sabar, ya, bersabarlah. Tapi mungkin sebagian kita belum tahu, ya, tentang makna apa itu sabar. Sabar, ya wal ikhwah, secara bahasa, yaitu punya makna al-man'u wal habsu wa adamul jaza, yaitu mencegah, menahan diri dan tidak berkeluh kesah. Ini sabar secara bahasa. Jadi al-man'u mencegah, al-habsu menahan diri, wa adamul jaza dan tidak berkeluh kesah. Ada masalah syariat, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, as-sabru habsun nafsi anil jaza wal lisan anit tasakki wal jawarihi an latmil khududi wasakil juyubi wa nahwihima. Sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu, menahan anggota badan dari menampar pipi dan juga merobek-robek baju dan juga yang semisalnya. Jadi sabar, ya oleh yang pertama adalah menahan diri dari berkeluh kesah. Seorang ketika dia bersabar, ya, tatkala dia mendapatkan musibah, maka apa? Dia tidak berkeluh kesah. Ya, dia tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggak sempit ketika mendapatkan musibah. Tapi apa? Dia bersabar, hatinya tidak gelisah, hatinya tidak cemas, hatinya tidak risau. Tapi apa? Dia menahan diri dari al-jaza, yaitu berkeluh kesah. Yang kedua, wal lisan anit tasaki, ya, menahan lisan dari at-tasaki, yaitu mengadu. Jadi apa? Menahan lisan, ya, dari mengadu, dari ucapan-ucapan yang kotor, menyebut nama-nama hewan, ya, mencela massa, atau dia mencela orang lain, bahkan mencela kedua orang tuanya, atau dia malah mengadu kepada orang lain dan tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, ya, ketika dia mendapatkan musibah, maka apa? Dia mencela semuanya, ya, mencela rumahnya, mencela masanya, masalah hari ini, ya, bahkan mencela apa kedua orang tuanya, ya, nama-nama hewan keluar semua. Ya, ini apa? Petanda orang itu enggak sabar. Dan ketika orang mendapatkan musibah lalu dia sabar, maka apa? Menjaga lisannya, ya, dari at-tasaki, dari mengadu. Cukup dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, ya, ketika mendapatkan musibah dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama asku basi wa khuzni ilallah. Ya, saya mengadu kesusahanku, saya mengadu kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengadu
mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang dianjurkan, yang disyariatkan. Tapi kalau ketika mendapatkan musibah malah mengadu kepada orang lain, ya cerita ini cerita itu, maka apa, enggak ada hasilnya, malah membuat hati itu tambah gelisah. Kemudian yang ketiga, wal jawarihi an latmil hududi wasakil juyubi wa nahwiha. Itu menjaga anggota badan, ya, dari menampar pipi ketika mendapatkan musibah, menahan anggota badan dari merobek-robek baju, ya, menjambak-jambak rambutnya, memukul kepalanya, ya, gulung-gulung di pasir, ya, ketika mendapatkan musibah. Tapi apa? Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan, ya, untuk semua hambanya. Nah, jadi sabar adalah, ya, menahan diri, ya, untuk tidak berkeluh kesah, menahan diri, ya, menahan lisannya, ya, dari mengadu. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badannya dari menampar pipi, ya, kemudian merobek-robek baju, ya, dari teriak-teriak, menarik rambutnya. Ini apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan, ayyuhal ikhwah, ya, sabar seseorang itu apa? Tetap mendapatkan rasa sakit, ya, ketika mendapatkan musibah. Dia ketika mendapatkan musibah tetap mendapatkan apa? Rasa sakit dalam hatinya. Dia menangis, meneteskan air mata. Akan tapi apa? Dia bersabar, menjaga anggota badannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga lisannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu apa? Dua hal yang penting ini. Itu apa? Menjaga lisannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga anggota badannya, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, ya, tidak marah-marah ketika mendapatkan musibah. Dia tidak mengatakan kecuali yang baik, ya, tidak teriak-teriak. Cukup ketika mendapatkan musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik untukku. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika anaknya Nabi, yaitu namanya Ibrahim, meninggal dunia, maka Nabi SAW menangis, ya, meneteskan kedua air matanya. Tapi Nabi SAW mengatakan innaha rahmah, menangis itu adalah rahmat, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika ditinggal keluarganya, ya, meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, pasti apa? Menangis. Itu apa? Belas kasihannya hati kita. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal aina tadma, air mata itu meneteskan air mata. Wal qalbu yahzan, hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Sabar. Dan sabar, ya ayyuhal ikhwah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah fardu ain. Ya, siapapun orangnya, kalau dia muslim, maka ketika mendapatkan musibah, maka harus bersabar. Ya, kalau dia nggak bersabar, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhak untuk siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan asal dari perintah itu hukumnya adalah wajib. Jadi isbiru, bersabarlah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Jadi sabar itu hukumnya adalah wajib. Bersabarlah ketika mendapatkan musibah. Bersabarlah di dalam agama. Bersabarlah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiru, dan kuatkanlah. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan pahalanya orang yang berbuat baik. Jadi wasbir dan bersabarlah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Jadi menunjukkan bahwasanya ya sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ya ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya adalah wajib. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan sabar dalam Al-Quran ada 90 tempat ya di dalam Al-Quran. Ini apa menunjukkan tentang pentingnya sabar. Jadi sabar adalah sesuatu yang penting, ya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Di sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar atas takdir-takdir yang buruk atau takdir-takdir yang pahit. Jadi sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan, perintah-perintah, ya ibadah-ibadah itu apa? Butuh kepada kesabaran. Ibadah ketaatan itu apa? Butuh kepada perbuatan, butuh kepada amalan, ya butuh kepada kesungguhan, butuh kepada tekad yang kuat. Dan ini apa? Butuh kepada kesabaran. Sholat butuh kepada sabar. Kalau kita nggak sabar sholat, maka apa? Kita nggak akan mau sholat. Makanya apa, ketika sholat maka apa, kita bersabar, meninggalkan urusan dunia dulu, ya meninggalkan tokonya, meninggalkan masalah-masalah yang lain, ya baru apa, dia sholat. Karena sholat apa? Butuh perjuangan, butuh kekuatan. Lalu apa? Dia mau sholat. Jadi sholat apa? Butuh kepada kesabaran. Sama dengan puasa. Puasa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya butuh kepada sabar. Orang yang berpuasa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu berat. Kalau dia berpuasa, ya berarti apa? Dia bersabar. Karena puasa itu butuh kepada sabar. Sama dengan sedekah, ya membaca Al-Qur'an, berdakwah, mengajar, ya, taklim itu apa? Butuh kepada kesabaran. Karena apa? Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendidik anak, ya mendidik keluarga, mendidik istri itu apa? Butuh kepada kesabaran. Ya karena mendidik anak, mendidik istri apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Butuh kepada kesabaran. Kalau kita nggak sabar mendidik anak, maka anak itu akan sudah meninggal dunia, akan hancur. Karena apa? Ya kita pukul terus. Kalau kita nggak bersabar mendidik istri, maka apa? Sudah pisah. Ya sejak dulu. Tapi apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersabar mendidik anak, iya sabar mendidik istri, sabar mendidik keluarga. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu supaya salat dan bersabarlah atasnya.
Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memerintahkan keluarga kita supaya salat dan supaya bersabar. Karena apa? Ketika kita mengajari anak supaya salat, memerintahkan istri supaya begini, mengajari anak supaya begini, maka apa? Butuh kepada kesabaran. Ya, mengajari anak supaya salat, mendidik anak supaya puasa, itu apa? Butuh kepada kesabaran. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh sabar. Oleh karena itu, ya orang melakukan ibadah, maka apa? Ingatlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Kita sabar. Kalau kita beribadah kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian enggak ingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita enggak akan mengerjakannya. Ya, kita enggak akan sabar ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beribadah, ya ingatlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah lipatan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Satu kebaikan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, ya sampai 700 kali lipat, ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita. Ya, kalau kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan, kemudian kita ingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan mudah untuk melakukan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, sabar ya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar tidak mencuri. Ya, bersabar tidak berzina. Bersabar tidak bermuamalah riba. Bersabar untuk menjaga lisan, ya tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mencela, tidak memakan hartanya anak yatim. Itu apa? Butuh kepada kesabaran. Makanya ketika berpuasa itu apa? Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pembatal-pembatal puasa dan kita sabar di dalamnya. Orang berpuasa enggak boleh minum, kita sabar. Orang berpuasa enggak boleh makan, kita sabar. Orang berpuasa enggak boleh menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, lalu kita apa? Sabar. Ini namanya apa? Sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Butuh kesabaran. Ya, butuh ketabahan, butuh kesabaran. Karena apa? Tabiatnya manusia, ya tabiat jiwanya manusia itu apa? Suka dengan kejelekan. Ya, suka dengan kemaksiatan. Suka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suka dengan dosa. Lihat sekarang, mana yang paling banyak? Pelaku maksiat atau orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak pelaku kemaksiatan. Karena apa? Jiwanya orang itu apa? Suka dengan kejelekan. Ya, suka dengan dosa, suka dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu apa? Sulit untuk melakukan ibadah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun gratis tanpa ada biaya. Tanpa dipungut apa? Biaya. Akan tapi apa? Mudah untuk melakukan kemaksiatan, mudah untuk melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengeluarkan biaya yang banyak. Ya, orang itu apa? Mudah untuk melakukan kemaksiatan walaupun dia mengeluarkan uang yang banyak, enggak apa-apa. Ya, lihat sekarang, ya diskotik misalnya, ya mengeluarkan biaya yang banyak, dia mau masuk di situ. Orang minum khamar, ya minum khamar butuh beli, butuh biaya. Ya, dia gampang melakukannya. Ya, atau misalnya judi, ya pakai uang, mengeluarkan biaya. Dia gampang untuk melakukannya. Berzina juga apa? Pakai biaya. Ya, dia gampang untuk melakukannya. Akan tapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, ia membaca Al-Quran, walaupun itu gratis tanpa biaya, maka apa? Sulit untuk melakukannya. Ya, walaupun sebagian masjid itu apa? Ada ya supaya motivasi orang pergi ke masjid, ya itu ada di sebagian masjid itu apa? Setiap jamaahnya kalau sholat di situ, ya dikasih uang 20.000 sekali sholat. Itu pun masih banyak yang nggak mau datang.
Ini apa menunjukkan bahwasanya apa? Orang itu apa? Suka dengan kemaksiatan. Ya, suka dengan kejelekan walaupun dia ya mengeluarkan uang yang banyak. Mengeluarkan uang yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapannya Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, bahwasanya jiwa itu apa? Selalu menyuruh dengan kejelekan. Ya, jiwanya orang, ya jiwanya manusia selalu apa? Menyuruh dengan kejelekan. Dan memang tabiatnya manusia seperti itu. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan khujibatin naru bisahwat. Neraka itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahwat-sahwat. Ya, api neraka itu apa? Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan minum khamar, dengan judi, ya dengan berzina. Itu apa? Perhiasan api neraka. Wa khujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang dibenci. Ya, surga dihiasi dengan salat, surga dihiasi dengan puasa, surga dihiasi dengan sedekah, surga dihiasi dengan membaca Al-Qur'an. Itu apa? Sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya, berat bagi orang untuk melakukannya. Jadi oleh karena itu apa? Kita butuh kepada kesungguhan, ya butuh kepada perjuangan, pertolongan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya supaya kita bersabar untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih kalau orang itu sudah kecanduan dengan perkara yang haram, ya sudah kecanduan dengan minum khamar, ya kecanduan dengan perjudian, maka pas segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumpung sekarang di bulan Ramadan, bulan ampunan, ya bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka segera kembali, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, ya supaya apa? Dia sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ke jalan kami, maka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan, bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan ya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya oleh ikhwah, dari macam sabar adalah sabar atas takdir-takdir yang pahit, takdir yang kurang menyenangkan. Karena apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik, ada yang disenangi oleh manusia. Ada juga apa? Ada takdir yang jelek, yang gak disukai oleh manusia. Misalnya apa? Kematian, ya sakit, bangkrut, ya kemudian apa namanya? Kebakaran, gagal panen, kebanjiran. Ini apa? Takdir yang jelek, ya takdir yang pahit, takdir yang kurang bagus. Dan ini apa? Butuh kepada kesabaran. Kalau ada saudara kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, maka apa? Bersabar atas takdir tersebut. Kalau kita sakit, maka bersabarlah. Ya, kita harus bersabar karena dengan sakit ya dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sakit bisa jadi apa? Derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita miskin, maka apa? Harus bersabar. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Harus bersabar dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang paling baik untuk kita semuanya. Dan ini adalah sifatnya orang muslim. Ya, sifatnya orang yang beriman adalah ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan takdir-takdir yang kurang baik, ya dia bersabar dan tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat
innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat keimanan, menunjukkan bahwasanya apa? Sabar adalah sifatnya orang yang beriman. Kalau seorang yang beriman dia sabar, maka apa? Imannya akan bertambah, ya imannya akan naik. Tapi kalau orang beriman, ya dia nggak bersabar, maka apa? Akan turun ya keimanannya, akan berkurang keimanannya. Karena ciri-ciri orang beriman, ya ketika mendapatkan musibah, ya dia bersabar atas musibah tersebut. Dan juga Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan urusannya orang mukmin. Sungguh heran perkaranya orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya orang mukmin itu apa? Baik, gak ada yang jelek. Urusannya orang mukmin semuanya bagus, yang gak ada yang jelek. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak ada untuk seorang pun kecuali orang mukmin. Jadi sifat ini enggak akan ada kecuali untuk orang mukmin saja. Apa sifatnya? In asabathu sarra sakara fakana khairul lahu. Ketika orang mukmin dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, ya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya menggunakan harta tadi apa? Dengan kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik bagi orang mukmin. Yang kedua, wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Ketika orang mukmin mendapatkan kejelekan, ya mendapatkan bahaya, mendapatkan musibah, mendapatkan takdir yang kurang baik, sabara, dia bersabar, maka itu baik bagi seorang mukmin. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya sifatnya orang mukmin adalah bersabar. Ya, ketika mendapatkan musibah, apapun musibahnya, maka apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya supaya bersabar. Dan memang sabar itu apa? Bagian dari keimanan. Orang yang beriman, ya kalau dia nggak bersabar, maka apa? Imannya berkurang. Ya imannya apa? Kurang sempurna. Ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dengan keimanan itu apa? Seperti kedudukan kepala dengan anggota badan. Wala jasada liman la ra'sa lahu. Enggak ada jasad bagi orang yang enggak punya kepala. Ya kalau orang enggak punya kepala berarti apa? Enggak punya badan. Wala imana liman la sabara lahu. Dan enggak ada keimanan, maksudnya apa? Kurang imannya bagi orang yang enggak punya kesabaran. Ya kalau dia enggak punya kesabaran, berarti apa? Imannya turun, imannya berkurang. Ya karena ciri-cirinya orang beriman adalah dia bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sabar ya ketika mendapatkan musibah. Dan tiga ini ya ikhwah itu ada di dalam puasa. Jadi tiga macam sabar ini itu apa? Ada di dalam puasa. Yang pertama, sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sabar, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan puasa, dia sabar, dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sabar, ya dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Orang yang berpuasa ya dilarang bermaksiat, dan maksiatnya apa? Melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi pembatal puasa itu adalah maksiatnya orang yang berpuasa. Dan orang berpuasa dia mau meninggalkan itu semuanya. Ya dia bersabar tidak makan, bersabar tidak minum, ya bersabar tidak menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga,
sabar ya dari takdir yang kurang bagus. Iya, sabar dari takdir yang pahit. Karena apa? Orang yang berpuasa akan merasakan lapar, akan merasakan haus. Iya, akan merasakan tenggorokannya itu panas. Iya, perutnya panas ketika apa? Dia berpuasa. Tapi apa? Dia sabar. Walaupun dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia puasa itu, iya, perutnya lapar, iya, perutnya haus, tapi apa? Dia tetap sabar untuk berpuasa. Jadi sabar, orang yang berpuasa, ya di dalamnya mengandung 3 macam ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan, ya kenapa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sabar? Ada apa sih? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bersabar? Maka jawabannya ya ikhwah, karena apa? Untuk menghadapi 2 kenyataan yang besar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar karena apa? Untuk menghadapi 2 kenyataan yang penting ini. Apa itu kenyataan yang pertama? Adalah kenyataan hidup, hakikat hidup itu sendiri. Mustahil ya kita hidup di dunia ini apa? Selalu senyum terus, itu nggak mungkin. Selalu tertawa terus, itu apa? Nggak mungkin. Selalu bahagia terus, itu apa? Nggak mungkin. Ya mustahil kita hidup di dunia ini apa? Selalu lurus gitu aja, itu nggak mungkin. Pastinya apa? Akan naik turun. Ya kadang senang, ya kadang nggak senang. Kadang tertawa, kadang menangis. Ini adalah kehidupan kita di dunia. Ya sunnatullah di dunia ini seperti itu. Ya semua orang baik itu muslim maupun dia kafir, laki-laki maupun wanita, ya besar atau kecil, ya pasti akan mengalami ini semuanya. Pasti pernah berada apa di titik yang paling rendah. Ya anak kecil misalnya, ya pernah dia jatuh misalnya, pernah dia nggak naik kelas. Orang dewasa juga pernah seperti itu. Ya pernah bangkrut, pernah nggak punya uang, pernah ditinggal oleh keluarganya. Ya maka apa itu butuh kepada kesabaran. Jadi hidup di dunia ya ikhwah itu apa? Butuh kepada sabar. Karena orang itu di dunia itu apa? Nggak selalu lurus gitu aja. Ya pasti apa? Ada naik turunnya. Kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan bangkrut. Tapi apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya supaya sabar. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim." Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anak kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sabar ya menghadapi ujian ini. Supaya sabar menghadapi apa? Fitnah ini. Harta adalah fitnah. Ya orang ketika mendapatkan harta itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendapatkan harta ini digunakan untuk kebaikan atau hal lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia bisa menjaga hartanya atau enggak bisa menjaga hartanya? Ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan anak keluarga kita. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang anak itu nakal, ya kadang itu anak itu durhaka kepada orang tua, ya kadang anak itu apa? Dia bodoh, enggak pintar. Kadang ada ujian banyak sekali ya dari anak. Sehingga apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sabar. Jadi apa? Butuh kepada sabar. Kemudian yang kedua ya oleh ikhwah adalah hakikat keimanan, kenyataan keimanan. Orang yang beriman ya ikhwah itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baru masuk Islam juga itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baru masuk Islam, ya bisnisnya bangkrut. Ketika baru masuk Islam, maka apa? Dikucilkan oleh keluarganya.
Masuk surga juga apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk surga, maka apa? Dia harus bersabar. Ya, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya cukup bersabar. Jadi orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus bersabar. Ya tujuannya ya supaya nampak, supaya kelihatan ya siapa yang benar-benar orang yang beriman dan siapa orang yang pura-pura dengan imannya. Ya siapa yang bersabar dan siapa orang yang enggak bersabar. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bersabar karena apa? Untuk menghadapi dua kenyataan ini. Yang pertama adalah apa? Kenyataan hidup. Hidup itu apa? Penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Maka kita diperintahkan supaya bersabar ketika hidup di dunia. Yang kedua adalah kenyataan keimanan. Karena orang yang beriman, ya pastinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Nabi SAW ketika Nabi berdakwah kepada umatnya. Ya maka apa? Diuji, ya diganggu oleh orang kuras, dia lempar batu, ya dilempar tai ketika sujud, ya ditaruh kotoran bayi di atas kepalanya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang berislam, orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah sabar. Apa faedahnya bersabar? Yang pertama ya ikhwah, bahwasanya sabar itu apa? Banyak sekali faedahnya. Ya banyak sekali manfaatnya. Sabar itu apa? Seperti namanya, ya pahit rasanya. Akan tapi apa? Setelahnya itu lebih manis daripada madu. Ya sabar itu indah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, fasaburun jamil. Ya sabar itu indah sekali. Memang orang ketika awal mendapatkan musibah itu berat. Akan tapi setelahnya ia akan mendapatkan sesuatu yang indah, akan mendapatkan sesuatu yang besar yang ada di depannya. Yang pertama ya ikhwah, ya manfaat dari sabar. Orang yang bersabar pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pahala orang yang sabar akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya orang sabar itu apa? Enggak ditakar, enggak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung disorkan ya, apa pahalanya orang yang bersabar. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihitung, ya tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala orang bersabar itu berlipat-lipat ganda. Ya banyak sekali pahalanya orang yang bersabar, dituangkan pahalanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar. Makanya apa? Orang yang berpuasa itu pahala orang berpuasa itu apa? Enggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya langsung dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa ya dia bersabar. Ya di dalamnya ada kesabaran. Ya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Makanya pahalanya langsung dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi lebih dari itu semuanya. Ya dilipat gandakan pahala orang yang sabar. Kemudian yang kedua, orang yang sabar ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin ya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita harus bersabar. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Segala urusannya akan mudah,
akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, ya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang itu ya sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah. Ya, semuanya akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya manfaat dari sabar, orang yang sabar akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang sabar akan masuk ke dalam surga. Jadi sabar adalah sebab-sebab masuknya kita ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Bahwasanya saya sekarang ini akan membalas mereka. Karena apa? Mereka ini bersabar. Annahumul faizun. Bahwasanya mereka adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersabar yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian keempat, ya manfaat dari sabar atau faedah dari sabar, orang yang bersabar dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersabar, ya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dosa-dosa kecilnya. Ya karena dosa-dosa kecil itu apa? Bisa digugurkan dengan amal soleh. Kalau orang melakukan amal soleh, di antaranya dia bersabar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu apa? Butuh dengan taubat yang khusus. Ya boleh dengan taubat khusus, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan taubat yang khusus. Namun kalau dosa kecil itu apa? Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 11, "Illal ladzina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Kecuali orang-orang yang sabar dan dia beramal saleh, maka bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bersabar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya ikhwah, manfaat dari sabar yang terakhir, orang yang bersabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ada masalah dengan orang lain, ya, kalau kita tidak mendapatkan masalah atau tengkar dengan orang lain, atau ketika berperang atau yang lain, maka apa? Bersabarlah. Karena dengan sabar, orang yang sabar, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 125, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Ini apa? Ayat ini berkaitan dengan perang. Baik, tentu kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang kafir menyerangmu dengan tiba-tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu dengan mendatangkan 5.000 malaikat dengan memakai tanda-tanda. Ini apa? Menunjukkan bahwa orang yang bersabar, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memudaratkan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Kalau kita bersabar, maka tipu daya setan, tipu daya orang kafir, tipu daya orang zalim, maka tidak akan memudaratkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersabar, ia akan dimenangkan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Baik ayo ikhwah, ini dapat saya sampaikan di sore hari ini dan semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, ketabahan dan kekuatan ya dalam menjalankan ibadah puasa ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kita kesabaran ya ketika mendapatkan musibah. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.